Hati siapa yang tidak senang, hati siapa yang tidak bahagia ketika dalam kesusahan dan kesulitan ada orang yang datang menolong. Ketika tidak tahu mau jalan kemana, ada yang memberi petunjuk. Ketika kehabisan kata-kata, ada yang memotivasi. Ketika kita berada dalam situasi yang tidak menentu, hilang pengharapan dan lain sebagainya, dalam penderitaan misalnya, kemudian ada orang yang datang untuk menolong kita, mendengarkan kita, ada bersama-sama dengan kita. Itu kita mengalami suatu sukacita yang luar biasa. Kita merasa dicintai, kita merasa dihargai, dan kita merasa berarti di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, orang yang biasa datang di saat-saat situasi seperti itu adalah biasanya seorang sahabat. Ia selalu ada menemani kita, mendengarkan kita, mendengarkan keluh kesah kita tanpa memberi nasihat atau masukan. Dia hanya menjadi telinga yang mendengar setiap kisah-kisah kita, dan juga menjadi mulut yang senantiasa memotivasi kita, menjadi teman yang senantiasa ada di samping kita, dan menjadi tangan yang selalu mengeratkan dan menggandeng kita saat kita merasa sendirian. Namun bacaan-bacaan hari ini dan juga tema bulan Kitab Suci Nasional kita mengingatkan kita bahwa ada seorang sahabat sejati yang senantiasa ada, menyertai dan bahkan mencintai kita dengan cara yang luar biasa. Ia menyebut kita sebagai seorang sahabat, bukan lagi seorang hamba, sebagaimana yang dituliskan dalam Injil Yohanes. Dan ia adalah Yesus, Yesus Kristus yang datang tinggal bersama-sama dengan kita. Ia menjawab setiap keluh kesah kita. Ia senantiasa hadir di dalam setiap kesusahan dan kesulitan kita. Dan ia hadir pula dalam setiap sukacita-sukacita kita. Saudaraku yang terkasih, situasi pandemi adalah suatu penderitaan tersendiri bagi kita. Kita mulai kehilangan harapan. Kita merasa sungguh-sungguh sendirian. Namun Tuhan hadir lewat siapapun dengan cara apapun. Dan kehadiran ini menjadi tanda nyata bahwa ia sendiri tidak mau membiarkan umatnya berada di dalam penderitaan. Sebagai seorang sahabat sejati, ia tidak mau melihat sahabatnya, melihat umatnya tinggal dalam keterpurukan, tinggal dalam penderitaan. Dan Injil mengisahkan penderitaan sebagai seorang umat Allah, pengikutnya, yakni orang yang tuli dan yang bisu. Secara fisik, tuli membuat orang tidak bisa mendengar. Karena tidak bisa mendengar, maka mulutnya tidak bisa berkata-kata. Karena dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Saudaraku terkasih, proses penyembuhan orang yang tuli dan yang bisu adalah ketika Yesus memisahkan mereka dari banyak orang, berbicara secara pribadi, secara personal, dan proses penyembuhan itu terjadi. Perjumpaan pribadi yang meneguhkan, mengangkat harkat dan martabat, dan membebaskan mereka dari ikatan yang membelenggu. Lalu apa penderitaan, apa kesulitan kita saat ini? Mungkin pandemi menjadi salah satunya yang berdampak ke banyak sisi. Namun kita percaya bahwa Yesus akan senantiasa datang menyertai kita lewat sahabat-sahabat kita, menyertai kita lewat orang-orang di sekitar kita. Ia senantiasa menolong kita karena dia tidak mau membiarkan kita tinggal dalam keterpurukan. Ia senantiasa mendengarkan kita, mendengarkan setiap doa-doa kita. Maka jangan berhenti untuk menaikkan syukur dan pujian serta permohonan kita. Karena Tuhan yang begitu baik, sebagai seorang sahabat sejati, maka kita semua dipanggil untuk menjadi ahli warisnya,
sebagaimana diungkapkan oleh Yakobus dalam bacaan kedua. Kita semua mungkin miskin, tetapi di hadapan Allah kita semua kaya oleh iman. Kita diperkaya sehingga menjadi ahli warisnya, yang mewarisi cinta, mewarisi belas kasih, sehingga apa yang Tuhan hadirkan itulah juga kita hadirkan bagi sesama di sekitar kita. Maka mungkin saat ini kita yang tertutup telinganya untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan dan sabdanya, kini harus dibukakan agar firman-Nya masuk, tinggal di dalam hati kita, menjadi sumber kekuatan. Dan mulut kita yang bisu untuk mengatakan sesuatu yang baik, mengatakan hal-hal yang benar, kini dibukakan untuk mampu menyampaikan warta-warta sukacita, bukan pesimis melainkan optimisme. Sabda-sabda yang mengajak orang untuk bangkit, bukan untuk merendahkan. Ucapan-ucapan yang meneguhkan, bukan menghakimi. Saudaraku yang terkasih, mari kita buka telinga kita, mendengarkan sabdanya, dan mulai untuk mewartakan sabda-sabdanya, mulai mewartakan kebaikan-kebaikan. Tinggalkanlah gosip, tinggalkan hal yang menghakimi, caci maki dan lain sebagainya, kata-kata kotor, dan ganti dengan kata-kata pujian dan kemuliaan, kata-kata syukur, kata-kata peneguhan, kata-kata motivasi. Maka kehadiran kita sungguh meneguhkan, kehadiran kita memberi pertolongan, kehadiran kita sebagai tanda penyertaan Tuhan bagi sesama. Sebagai sahabat sejati dan ahli waris kerajaan Allah, mari buka hati, buka telinga, dan buka mulut untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati.